Selain gula, salah satu bahan makanan yang paling banyak dihindari orang, katanya bikin sakit, adalah garam. Apa benar garam itu memang sejahat itu? Kali ini saya akan bahas apa yang terjadi kalau kamu tidak makan garam selama 30 hari. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share apa sih jadinya kalau Sobat Sehat tidak makan garam selama 1 bulan atau 30 hari. Karena apa? Karena garam, again, ini adalah salah satu bahan makanan yang banyak sekali dikambing hitamkan atau let's say dikatakan ini sesuatu yang buruk lah. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, bahkan termasuk di salah satu campaign pola hidup sehat di Indonesia yang dikatakan adalah GGL ya. Jadi batasi gula, garam, lemak itu ya. Gula, garam, lemak itu yang perlu dibatasi, GGL. Saya rasa saya tidak akan bahas semuanya, saya hanya akan fokus pada garam kali ini. Pertama, alasan orang hindari garam atau tidak makan garam yang paling besar tentunya adalah yes, betul, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini yang paling banyak sekali orang merasa bahwa garam ini penyebab hipertensi. Yang kedua adalah obesitas, bikin gemuk. Katanya kalau orang banyak airnya itu karena terlalu banyak garam, konsumsi garam. Jadi kalau orang mau diet, menurunkan berat badan, jangan makan garam. Itu juga sangat banyak saya dengar. Bahkan untuk orang-orang yang mau olahraganya itu sudah di level yang kompetisi-kompetisi yang sudah cukup kompetitif itu, biasanya mereka juga akan puasa garam itu juga. Yang ketiga adalah masalah yang cukup sering dikatakan adalah ini menyebabkan gangguan ginjal, terutama pada pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronis atau chronic kidney disease. Mereka disuruh untuk hindari konsumsi garam, batasi, atau bahkan ya kalau bisa ya jangan makan garam lah gitu. Sebelumnya kita cek dulu apa sih isi atau kandungan dari garam yang selama ini banyak orang katakan ini bikin masalah kesehatan. Yang kita katakan di sini adalah garam secara umum ya, meskipun garam itu jenisnya bermacam-macam. Garam dapur atau let's say kita bilang garam laut, garam Himalaya, apapun ya. Kandungannya itu adalah 2 unsur. Yang pertama adalah natrium, yang kedua adalah klorida. Makanya sebutannya garam itu adalah NaCl. Itu salah satu garam yang paling umum ya, NaCl. Natrium, klorida. Natrium itu punya yang paling dibesar concernnya orang adalah karena natriumnya. Karena apa? Mekanismenya seperti ini. Natrium itu dikatakan mengikat air. Ketika ia mengikat air di dalam tubuh kita, which is that's true, ya itu benar. Ini akan membuat volume di dalam darah kita, volume cairan di dalam darah kita akan bertambah banyak karena mengikat air kan, itu mekanismenya. Kemudian itu akan memberatkan kerja jantung kita. Karena apa? Jantung kita harus memompa lebih kencang itu karena dia mengikat banyak air, volumenya bertambah. Ini yang akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah atau yang disebut hipertensi. Nah, well, it sounds make sense. Ya, terdengarnya masuk akal kalau kita melihat mekanismenya seperti ini, tapi apakah benar itu yang terjadi di dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita yang akan kewalahan, bikin kita hipertensi dan lain-lain. Ini adalah hal-hal yang mekanisme yang juga jarang dibicarakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita ketika kita itu konsumsi garam. Ada yang namanya keseimbangan elektrolit
yang mungkin kalian pernah pelajari di masa-masa sekolah dulu ketika belajar biologi dan lain-lain. Saya ingatkan saja di sini. Jadi ada suatu mekanisme di dalam tubuh kita secara fisiologis, keseimbangan elektrolit atau keseimbangan cairan tubuh. Ini cara kerjanya secara simpel. Saya gambarkan siklus seperti ini ya. Ketika orang konsumsi garam di mana ada unsur natrium di dalamnya yang kita bahas tadi. Well, it's true. Itu meningkatkan cairan karena natrium itu mengikat air, water retention sifatnya. Tapi ketika mengikat cairan ada suatu mekanisme di dalam tubuh kita, ada suatu stimulus di kita punya osmoreseptornya. Ini yang akan menyebabkan peningkatan ADH. ADH itu apa? ADH itu adalah hormon, antidiuretik hormon di dalam ginjal kita. Nah, jadi itu adalah mekanisme di dalam ginjal kita. Karena apa? Ginjal itu fungsinya adalah untuk meregulasi cairan tubuh kita. Itu adalah salah satu fungsi ginjal selain untuk menyaring darah ya tentunya. Jadi fungsi ginjal kita sangat banyak sekali. Nah, dengan meningkatnya ADH ini adalah salah satu hormon di dalam ginjal kita yang diproduksi ginjal kita. Ini akan menurunkan volume cairan. Artinya apa? Tubuh kita itu punya sistem yang namanya homeostasis, keseimbangan. Ketika volume cairan meningkat, tubuh kita tidak akan diam begitu saja. Dia akan mengeluarkan suatu hormon untuk meregulasi, untuk menyeimbangkan kembali. Ya, ADH ini salah satunya. Ya, kemudian juga vasopressin dan lain-lain. Itu juga hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh kita. Don't want to make it too complex. Ya, dengan menurunnya cairan dalam darah kita, akhirnya apa? Tubuh kita mengirimkan sinyal lagi ke hipotalamus. Butuh garam nih, makanya orang juga akan konsumsi garam lagi. Nah, jadi ini adalah suatu siklus yang akan terjadi again and again and again di dalam tubuh kita yang menyebabkan kita itu seharusnya tidak akan mengalami peningkatan tekanan darah sampai orang itu mengalami hipertensi secara kronis. Well, itu akan meningkat tapi juga akan menurun lagi gitu. Jadi itu adalah suatu keseimbangan dalam tubuh kita. Lalu masalahnya kenapa kok bisa kalau memang ada mekanisme yang seperti ini, Dok? Kok banyak orang-orang yang mengalami hipertensi? Kenapa mekanisme ini bisa sampai terganggu sampai orang itu mengalami hipertensi kalau memang idealnya seperti ini? Itu. Yang pertama, tentunya adalah jawabannya karena banyak orang juga mengalami gangguan ginjal. Nah, gangguan ginjal ini macam-macam ya, bukan sampai orang yang sudah parah, cuci darah dan lain-lain. Jadi gangguan ginjal itu bisa stage-nya bisa mild atau ringan, bisa sampai yang paling parah atau yang severe tadi, sampai orang mengalami gagal ginjal yang kronis. Di mana gangguan ginjal ini bermacam-macam tadi, bisa yang akut, bisa kronis, gitu, bisa mild tadi. Ini yang menyebabkan ketika orang punya gangguan ginjal, tentunya mekanisme ini terganggu, ya kan? Karena apa? Karena mekanisme yang paling besar untuk orang itu bisa meregulasi atau mengatur keseimbangan adalah punya ginjal yang sehat. Yang kedua adalah gangguan hormonal. Nah, gangguan hormonal ini apa? Macam-macam juga karena hormonal dalam tubuh kita sangat banyak. Dan gangguan hormonal ini paling besar disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat. Kemudian juga usia, kemudian juga genetik. Kenapa saya selalu menekankan pada pola hidup? Ya karena ini yang bisa diubah. Kalau usia, genetik, ini kan sesuatu yang faktor yang kita tidak bisa modifikasi. Yang bisa kita modifikasi apa? Ya pola hidup. Jadi itu yang lebih baik kalian perhatikan. Jangan menyalahkan, wow ini udah usia, ini udah genetiknya seperti ini. Akan lebih baik kalian memperhatikan apa yang bisa kalian ubah daripada yang tidak bisa kalian ubah. Yang ketiga adalah karena konsumsi yang berlebihan. Nah, di sini yang ingin saya titik beratkan ya. Karena banyak orang berpikir, oh ya oke, nggak apa-apa deh konsumsi garam, tapi asal nggak berlebihan. Nah, nggak berlebihan itu berapa? Dan kemudian kalau berlebihan, apakah langsung hipertensi? Itu pertanyaannya. Yang pertama, berapa saran yang disarankan kalau kita mengacu pada WHO atau yang standar yang ditetapkan oleh banyak organisasi kesehatan di dunia adalah sarannya adalah 2.200 mg. Ini setara dengan 1 sendok teh garam. Itu ya, jadi ini pun juga yang saya seringkali suggest ke pasien. Ya oke, kalau kalian memang konsumsi garam dengan jumlah yang moderate tadi, yang cukup 2.200 mg 1 sendok teh garam, I think all is good. Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gimana dengan hipertensi? Tunggu dulu. Ya, kita akan bahas dulu berlebihan ini mengenai konteks berlebihan ini dulu. Berlebihan itu seringkali terjadi ketika orang itu konsumsi yang namanya ultra processed food. Jarang
orang itu akan mengalami kelebihan garam ketika mereka itu benar-benar menghindari yang namanya ultra processed food. Ultra processed food itu apa sih, Dok? Oke. Mungkin kalian lebih kenal dengan istilah popcorn, keripik, kerupuk, french fries, sosis, smoked beef, chicken nugget, fish nugget, dan lain-lain. Ya, inilah yang saya sebut sebagai ultra processed food. Jadi banyak orang yang tidak merasa menambahkan garam di makanannya, tapi sebetulnya makanan-makanan ultra processed food ini sudah punya kandungan natrium yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Itu. Jadi meskipun kalian tidak makan garam atau merasa sudah membatasi garam, tapi kalau kalian makan makanan seperti ini, well, I think it's just the same. Kemudian, konsumsi berlebihan ini juga sering dikaitkan dengan sensitivity atau orang yang sensitif dengan garam. Saya sering cek pasien-pasien yang mereka share saya mengenai mereka punya DNA test atau tes DNA. Sekarang sudah cukup banyak pasien-pasien yang konsultasi dengan saya, mereka mengalami salt sensitivity, punya salt sensitivity yang tinggi. Saya rasa apakah ini benar? Maybe yes, maybe no. If it's related to DNA, ya kalau ini berhubungan dengan DNA bisa benar, tapi yang paling banyak terjadi, orang itu bukan sensitif dengan garam, tapi mereka kurang kalium. Itu, ya. Jadi, karena apa? Karena kalium dan natrium ini seperti jungkat-jungkit. Kalau kalian kekurangan kalium, kalian akan mengalami yang namanya sensitivity. Itu, atau sensitivitas terhadap garam yang berlebihan. Tapi bisa terjadi karena memang sudah bawaan, tapi juga sering terjadi karena orang itu karena mereka kekurangan kalium. Kalium, sumber yang paling simple, dapatkan dari mana? Adalah sayur. Yes, di mana kebutuhan kalium kita satu hari itu adalah 4.700 mg. Itu setara dengan 7-9 cangkir sayur dalam kondisi mentah. Artinya apa? Kalau kalian kurang makan sayur, kemudian kalian tekanan darahnya itu tinggi, ya no wonder, jangan heran. Karena apa? Karena tidak ada yang membalance natrium kalian. Dengan apa? Kurang kalium, itu penyebabnya. Nah, tadi, bagaimana dok dengan yang hipertensi? Sebelum itu, ya saya akan share dulu sesuai dengan apa yang saya tanyakan atau apa yang saya tadi angkat pertama kali. Apa sih yang terjadi kalau kita tadi kekurangan garam, ya, atau kita kurang natrium, kita nggak makan garam selama 30 hari. Yang pertama, inilah yang akan terjadi, ya. Karena apa? Karena tadi kan kita sebutkan bahwa garam itu kan sebetulnya juga punya manfaat, ya, punya banyak sekali benefit dalam tubuh kita. Yang pertama, apa yang terjadi? Adalah kamu akan sering halu. Ya, sering halu, sering halusinasi itu. Kemudian pendengarannya berkurang. Inilah dampak-dampak pada pasien-pasien yang mereka sangat parno dengan garam. Mereka nggak mau makan garam, hindarin makan garam itu selama jangka waktu yang panjang. Let's say di sini kita ambil waktu 30 hari, ya. Karena apa? Karena garam ini sangat berhubungan dengan kita punya sinyal atau berhubungan dengan kita punya sistem syaraf. Artinya apa? Kalau kita tidak makan garam sama sekali, kita kekurangan natrium, ya. Ini konteksnya adalah kekurangan natrium, ya, bukan orang yang tidak makan garam lalu makan ultra processed food tadi. Jadi ini benar-benar mereka yang sudah bisa dibilang puasa garam, tarak garam, itu juga salah satu sebutannya. Mereka akan sering halu. Pendengarannya berkurang karena sinyalnya terganggu. Itu, ya. Yang kedua, orang akan mengalami dehidrasi, di mana dehidrasi ini bukan kekurangan air, tapi kekurangan cairan. Nah, ini yang akan menyebabkan orang itu mengalami yang namanya hiponatremia. Itu. Karena dehidrasi ini selalu berkaitan dengan elektrolit. Jadi ketika kita berbicara mengenai cairan, cairan itu berbeda dengan air. Yang kita konsumsi mungkin air, tapi di dalam tubuh kita itu akan menjadi satu yang namanya adalah cairan. Jadi 65% tubuh kita itu berisi cairan, bukan air, ya. Tuh. Yang ketiga yang akan dialami adalah tekanan darahnya tidak stabil. Well, mungkin tekanan darahnya bisa menurun ketika kalian tidak konsumsi garam secara temporary, tapi kemudian untuk jangka panjang ketika ini dilakukan selama let's say 30 hari tadi, tekanan darah kalian akan tidak stabil. Bahkan sering orang mengalami tekanan darah rendah atau hipotensi. Karena garam ini juga natrium, ya. Ini juga meregulasi tekanan darah dalam tubuh kita. Kemudian orang juga akan sering mengalami lemah otot,
kemudian kram otot karena salah satu fungsi garam adalah untuk mengaktifasi kita punya muscle otot ya. Dan terakhir, orang akan cenderung kembali ke pola makan yang lama. Ya. Kenapa? Karena tidak nyaman dong. Orang itu tidak makan garam. Ini again ya, konteksnya adalah orang yang benar-benar sudah menjaga asupannya. Mereka tidak makan yang asin-asin, tidak makan ultra processed food tadi. Kemudian mereka tidak makan garam dalam jangka waktu yang lama. Orang tidak akan bisa sustain pola makannya. Karena apa? Karena memang ya tidak nyaman, tidak enak. Itu. Karena apa? Karena garam itu adalah salah satu, mungkin bisa kita bilang itu bumbu dapur atau bahan makanan yang sangat penting untuk memberikan rasa. Kalau orang itu hanya mungkin ya sementara waktu, saya kira itu mudah. Tapi saya rasa kita juga perlu realistis. Kalau kita punya pola makan yang tidak bisa kita nikmati, bagaimana kita bisa menerapkan pola makan dalam waktu yang lama? Ya, jadi teori itu penting, tapi praktiknya itu jauh lebih penting. Kalau kalian hanya tidak makan garam selama beberapa waktu, mungkin itu tidak terlalu sulit, bahkan ya ini tergantung dari subjeknya, orangnya. Tapi ketika kalian sudah dalam jangka waktu yang lama, ini yang menyebabkan orang akhirnya kembali ke pola makan yang lama. Karena apa? Karena mereka udah give up, mereka udah menyerah. Dan buat apa kalau kalian hanya makan sehat selama 1 bulan? Atau mungkin bahkan ya hanya beberapa minggu, kemudian kalian kembali ke pola makan yang sebelumnya. Oke, jadi sekarang bagaimana dok dengan orang yang hipertensi? Nah, ini adalah pertanyaan yang juga sangat banyak ditanyakan sama saya. Mungkin itu ya untuk orang-orang yang sehat sih nggak ada masalah. Lalu gimana untuk orang-orang yang sudah punya masalah tekanan darah tinggi, sudah konsumsi obat hipertensi, apakah mereka masih boleh konsumsi garam? Oke, di sini saya akan share. Jadi gimana caranya? Untuk orang-orang yang sudah hipertensi, apakah mereka masih bisa konsumsi garam? Jawabannya adalah bisa, ya. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya, tentunya. Pertama, yang saya sarankan untuk orang-orang yang sudah punya masalah hipertensi, yang pertama adalah kurangi konsumsi karbohidrat. Again, karena apa? Karena karbohidrat ini adalah juga bahan makanan atau sumber yang juga bisa mengikat air. Jadi bukan cuma garam, karbohidrat pun itu juga mengikat air. Dan kalau kita konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang banyak, which is itu adalah pola makannya orang Indonesia secara garis besar, ya secara garis besar, secara mayoritas maksud saya, itu mereka juga akan mengikat air dalam jumlah yang banyak. Jadi mungkin sudah tidak makan garam tapi makan karbohidratnya tinggi. Ini juga akan mengikat air dalam jumlah yang banyak dan juga bisa menyebabkan kita punya tekanan darah tinggi juga. Selain itu, selain mengikat air, karena air ini bisa diregulasi tadi ya dengan kita punya mekanisme ginjal yang baik, konsumsi karbohidrat yang tinggi ini juga bisa menyebabkan yang namanya hiperinsulinemia. Nah, inilah yang bisa menyebabkan masalah gangguan ginjal. Karena ini adalah akar masalah yang selama ini jarang orang perhatikan. Orang selama ini berpikir, oh masalah ginjal itu masalah-masalah yang mungkin berkaitan dengan tadi itu, dengan konsumsi garam dan lain-lain. Karbohidrat ketika kita konsumsi dalam jumlah yang tinggi, ini bisa menyebabkan hiperinsulinemia, adalah akar masalah banyak sekali masalah-masalah metabolik. Salah satunya adalah gangguan ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya selain kita kurangi konsumsi karbohidrat? Hindari ultra processed food. I think it's obvious, ya udah jelas tadi sudah saya sebutkan. Karena apa? Karena selain natrium, ya selain natriumnya yang tinggi, ultra processed food ini juga mengandung chemical yang tinggi, ya. Jadi mengandung artificial, ya bahan-bahan artificial atau bahan-bahan kimia yang bisa membebani kita punya liver dan ginjal juga. Ini yang akan juga mengganggu fungsi ginjal kita, sekali lagi. Dan juga mengandung omega 6 yang tinggi. Jadi kebanyakan ultra processed food itu saya hampir yakin mereka punya kandungan omega 6 yang tinggi, di mana omega 6 itu adalah yang menyebabkan kita mengalami peradangan. Again, ini adalah salah satu masalah yang sangat banyak terjadi dan ini juga bisa again mengganggu kita punya ginjal. Dan yang terakhir adalah konsumsi sayuran 7-9 cangkir per hari. Ini juga penting untuk kalian lakukan ya. Karena apa? Karena sayuran ini, sekali lagi saya selalu bilang, yang paling penting kita dapatkan dari sayuran itu bukan seratnya,
tapi adalah mineralnya. Karena banyak orang yang berpikir, oh sayuran ini untuk dapetin fibernya. Sekarang kita mendapatkan fiber bisa kok dari sumber-sumber yang lain. Tapi untuk mendapatkan sumber kalium, paling baik adalah dari sayuran. Kemudian juga magnesium dan antioksidannya. Itu juga yang kita bisa dapatkan sangat banyak dari konsumsi sayuran. Ya, terutama adalah sayuran hijau. Itu. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang hipertensi pun itu juga masih bisa konsumsi garam asal kalian punya pola makan yang seperti ini. Ya, jadi semoga ini bisa bermanfaat dan semoga Sobat Sehat juga bisa share informasi ini ke teman-teman, terutama saya yakin karena banyak sekali orang-orang yang mengalami tekanan darah tinggi, hipertensi, penyakit jantung, stroke, bisa di-share ke keluarganya, ke rekan-rekannya, kerabatnya, supaya semua orang juga bisa tetap menjalankan pola hidup sehat secara sustain jangka panjang. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Apa sih yang terjadi kalau kita tadi kekurangan garam? Ya, atau kita kurang natrium, kita nggak makan garam selama 30 hari. Yang pertama adalah kamu akan sering halu. Ya, sering halu, sering halusinasi itu. Kemudian pendengarannya berkurang. Inilah dampak-dampak pada pasien-pasien yang mereka sangat parno dengan garam. Mereka nggak mau makan garam, hindarin makan garam itu selama jangka waktu yang panjang. Let's say di sini kita ambil waktu 30 hari, ya. Yang kedua, orang akan mengalami dehidrasi, di mana dehidrasi ini bukan kekurangan air, tapi kekurangan cairan. Yang ketiga yang akan dialami adalah tekanan darahnya tidak stabil.